dia safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Teman-teman, takwa itu singkatnya, definisi yang paling singkat dan mencakup adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Itu cara cepatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu mendekati Allah dengan baik. Oke, sekarang kita terapkan logikanya. Kalau kita punya persoalan, bukankah kita akan berkonsultasi kepada orang yang kita duga mampu menyelesaikan masalah kita? Ya kan? Bukankah kalau Anda punya masalah di handphone, Anda akan datang ke counter handphone? Bukankah kalau ada orang punya masalah di kendaraannya, dia akan datang ke bengkel yang sesuai dengan kendaraannya? Oke, artinya kita akan merujuk kepada objek itu ketika dipandang dia mampu menyelesaikan masalah yang kita hadirkan. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang mampu menuntaskan dan maha memiliki solusi dari semua masalah yang ada di muka bumi? Bukankah Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya harta Allah? Yang punya ilmu Allah? Karena itulah kita sering minta kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang meminta itu punya hubungan baik dengan Allah? Anda punya masalah. Lalu Anda ingin kontak teman, minta bantuan. Tapi hubungan Anda nggak baik, dikontak nggak temannya? Tapi yang paling aneh, masih dikontak kan? Ya kan? Dan nggak berharap apa-apa gitu. Dan biasanya orang yang tak punya hubungan baik, walaupun dia mengontak, biasanya harapannya kosong. Mau dibantu nggak apa-apa, mau nggak dibantu nambah kesel. Kan nggak punya hubungan baik gitu kan? Oke, nah sekarang problemnya, apakah setiap orang yang minta kepada Allah itu, maaf, punya hubungan baik gak dengan Allah? Karena sifat Allah itu nggak mungkin diminta kecuali diberi, nggak mungkin dimohon kecuali dikabul. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kalimatnya. Jika ada hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, berkonsultasi untuk mendekat kepadaku, ingin datang kepada Allah. Biasanya kalau motif hamba datang kepada Allah itu biasanya dua. Satu, pengen minta sesuatu, yang kedua mau bertobat. Umumnya begitu. Umumnya. Nah, sebelum datang Allah sudah memahami karena Maha tahu sifatnya. Maka Allah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan padanya, nggak usah lelah, aku sudah memahami sebelum dia datang. Wah, itu secara psikologis hebat sekali. Kalau Anda bertanya, Mas Dimas, mana ustadznya? Kok jam 10 belum datang? Iya nih, kayaknya nggak jelas ustadznya datang apa enggak. Dengan jawaban kedua, ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang menenangkan, jawaban pertama atau kedua? Kedua. Maka Allah mengatakan, sebelum engkau tanya, katakan Muhammad pada mereka SAW, aku dekat. Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya. Jadi setiap permohonan itu dikabul. Dan jawabannya menggunakan ya. Lalu kembali kepada saya jadi ujibu. Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini, sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan. Karena Allah itu Maha Pengasih, nggak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang kalau memang betul itu maslahat buat Anda, minta, Anda butuh diberi seketika. Tapi kalau sekarang Anda belum siap, mungkin diberikannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi itu minta kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kapan dikabulkannya? Setahun 8 bulan. Bayangkan seorang nabi, rasul, manusia terbaik, minta sama Allah, nggak langsung dikabul. Setahun 8 bulan baru dikabulkan. Kenapa? Bukan nabinya, umatnya belum siap. Ya, begitu pindah, dapat komen dari kalangan Yahudi yang ada pada saat itu di Madinah, langsung dislike, share, viral. Nggak ada yang subscribe satupun. Ya, yang ada nanti malah konflik. Jadi begitu sudah siap, sudah paham dengan esensi sholat, sudah mengenal Allah lebih dekat, baru dikabulkan. Kadang-kadang, maaf ya teman-teman, apa yang sekarang kita dapatkan, boleh jadi itu doa sekian bulan, atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu. Cuman kadang-kadang, sebagian hamba tidak menyadari itu, karena itu syukurnya telat. Gitu. Ada yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti pernah saya sampaikan, Anda punya anak, anaknya sakit, konsultasi ke dokter, ini yang terbaik untuknya jeruk. Pulang dari rumah sakit, dia merengek minta apel. Mama, apel, apel, apel. Ini nak jeruk. Nggak mau apel. Ini jeruk rasa apel. Itu yang terbaik, gitu kan? Oke, kadang-kadang Anda minta motor, dikasihnya mungkin sepeda. Kadang Anda minta mobil A, dikasihnya mobil B. Kadang Anda mengajukan proyek A, dikasihnya proyek B. Yang ini nggak masuk, yang ini dapat. Jadi sifat doa, itu kalau dimohonkan, diberikan. Kalau nggak cocok di dunia, diberikan di akhirat. Itu sudah janji. Karena itu kita masih ada iman akhirat, jadi masih punya harapan. Yang bahaya itu kalau nggak punya keyakinan tentang akhirat, dia nggak punya harapan. Jadi meninggal aja. Kalau kita masih punya harapan, makanya kita belajar ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang akhirat, pengetahuan tentang surga neraka. Kenapa? Supaya memunculkan harapan. Ya, sebab kalau ditanya nanti kalau meninggal kemana, punya jawaban. Kalau orang yang nggak tahu itu ditanya kemana, meninggal ya meninggal aja.
Kalau meninggalnya kan sama-sama meninggal. Halo? Ya, baik. Nah sekarang problemnya adalah bisa ada orang minta tapi nggak terkabul gitu, nggak dapat. Apa problemnya? Maka saya kisahkan hadis Nabi, teman-teman. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghdara. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Safar. Sifat safar, ingat ya, sifat safar itu cepat mengabulkan doa. Jadi kalau teman-teman sedang safar, kalau dari segi jarak tuh di atas 82 km dari segi jarak. Tapi kalau dari waktu tempuh yang merubah zona waktu lah setidaknya. Ya, jadi kalau kita misalnya dari sini mau ke Palembang, Papua, Lampung, safar. Tapi ingat, safarnya menuju tempat yang baik. Ya, ini mau safar ke Makau, safar ke Las Vegas misalnya, itu bukan safar namanya. Memang jalan jauh tapi bukan dalam konteks yang dibenarkan. Nah, orang yang menempuh perjalanan jauh dalam rangka kebaikan, apalagi diniatkan ibadah, maka berpotensi mengabulkan doa di setiap titian perjalanannya. Maka alih-alih banyak foto dan bikin status, saran saya, isi dulu dengan doa. Isi dulu dengan doa. Dua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Gini, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya share saja. Biasanya begini yang mudah untuk dilakukan. Kalau Anda angkat telapak begini, ada garis kan ya? Ada garis ya? Nah, yang paling mudah itu begini, satukan garisnya. Ini, lalu di sini letakkannya. Nanti ada babnya, semakin tinggi dan luas permohonan, biasanya semakin diangkat, semakin terbuka. Seperti doa istisqa, minta hujan. Doa istisqa itu begini. Nanti ada di khutbah Jumat, misalnya khatib begini. Ya, sebetulnya tidak diatur secara spesifik, yang penting ngangkat. Tapi umumnya riwayat mengatakan ngangkat dekat ke dada. Saya yang praktekkan begini. Nah, singkatnya, hadis sahih mengatakan orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini?" Ya, Mas Andrian, tolong sesuap nasi aja. Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. Dua. Tiga, ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asma'ul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidu'allaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid'ur Rahman. Sebut namaku sang pemberi tanpa batas. Maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u. Tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asma'ul husna. Pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki. Sebut ya Allah. Allahnya dulu. Allah. Ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, nggak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas. Namanya ya Wahhab. Disingkat dengan Hab. Ya, Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya Sabr. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut. Nanti yang nggak ada, jadi ada. Ya Allah, ya Razzaq, ya Alim, ya Sabr. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah gitu kan. Oke. Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, nama puncak untuk pemberian dengan sifat rububiyah, ya Safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata, dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun, makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun, minumnya yang haram. Malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bi harami, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi, saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka. Gini. Teman-teman. Saya bisa masukkan apapun, spidol, pena, even itu air dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus.
Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung, buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta. Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul. Cuman mental. Itu maksudnya. Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji. Diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah Maha mendalami segala hal. Allah Maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya, dia masukkan ke sakunya, dan dia masih senang menunaikan sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar, dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar, kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar, kemudian dia diuji dengan persoalan yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi dia menggunakan itu, dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan.